Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum kita melanjutkan ke pelajaran hari ini, baiknya juga kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Baik, jadi pada hari ini kita bertemu di mata pelajaran rencana anggaran biaya. Nah, kita tuh pasti sering atau mungkin orang tua kalian pernah lihat pada saat ingin melakukan sesuatu, misalkan ingin merenovasi rumah atau mungkin perencana mau jalan-jalan kemana. Nah, mereka itu pasti ngebuat suatu rencana harus begini, harus begini, harus begini. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan RAB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian materi yang kita akan pelajari hari ini itu akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk di kelas doang, ini juga pasti kepake di kehidupan sehari-hari. Dengan memahami cara kerja RAB, kalian tuh jadi bisa membuat segala sesuatu tuh jadi terencana. Dan tujuan pelajaran kita hari ini adalah supaya kalian ini bisa menyusun RAB dengan baik dan benar. Apakah semuanya siap? Oke, siap semua ya. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke materi yang pertama. Di sini sudah ada PPT yang saya siapkan. Jadi sebelum itu saya mau nanya, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu RAB? Belum ada yang tahu ya? Oke dah, karena ini juga pertemuan pertama kita, jadi saya next slide aja ya. Nah, jadi RAB itu apa? RAB itu merupakan estimasi atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu proyek. RAB juga diperlukan untuk menghitung suatu bangunan atau proyek dengan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Semua estimasi RAB berasal dari gambar kerja dan spesifikasi bangunan. Nah, untuk poin terakhir, jadi kalian tuh juga untuk menentukan RAB itu tergantung bangunan kalian mau seperti apa. Entah itu bangunannya 1 lantai kah, 2 lantai kah, atau mungkin luas bangunannya kah. Itu benar-benar berpengaruh. Sebenarnya ada lagi seperti faktor daerah. Mungkin di Jakarta rumah pada mahal, mungkin daerah lain nggak begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum lanjut lagi, kira-kira mungkin dari anak-anak ada yang tahu nggak sih kenapa kita itu perlu banget dalam suatu proyek itu ada RAB? Kenapa sih? Sepenting apa sih RAB? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Oh, siapa nih? Untuk menghitung biaya. Iya, betul. RAB itu betul untuk menghitung biaya. Namanya pun rencana anggaran. Betul. Tapi selain itu ada lainnya lagi. Kira-kira ada yang bisa nyebutin yang selain itu nggak? Gimana? Oke, kalau memang masih belum tahu, saya kasih tahu ya. Kita next slide ya. Nah, jadi di sini RAB ada 4 fungsinya ya. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, mengetahui berapa besar rencana biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sebelum itu nggak asal misalkan pertama bangun pondasi, bangun ini kita tanpa perhitungan. Semuanya sudah ada hitungan supaya apa? Supaya nanti nggak tiba-tiba wah dananya kurang atau bagaimana. Tujuan RAB pertama itu. Yang kedua, kita mengetahui jumlah atau volume kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan. Nah, mulai dari volume. Kan kita tuh dalam suatu membangun gitu ya, membangun rumah tuh misalkan kita menghitung misalkan mungkin pasir kita perlu untuk membangun satu rumah misalkan ya 100 kilo. Nah, itu kan kita tidak mungkin langsung mendatangkan 100 kilo ke rumah itu. Pasti harus dicicil karena pertama keterbatasan tempat, bedeng juga kan nggak tahu itu berapa, dan kalaupun bisa muat masih ada barang-barang lain seperti mungkin batu bata, besi, genteng, semen. Nah, itu kan harus sesuai terjadwal. Nah, itu kita volume juga harus udah sekian.
Kita mau fokus pondasi, siapin dulu bahan-bahan untuk pondasi aja. Kita mau fokus ke dinding, siapin bahan-bahan dinding seperti mungkin batu bata atau hebel, semen, pasir, agregat kasar, agregat halus, nah gitu. Jadi satu-satu dikerjakan. Kemudian lanjut ke tenaga kerja. Nah, jadi itu sebenarnya ada istilah untuk tenaga kerja ini koefisien. Koefisien itu apa? Jadi ya mungkin gampangnya itu adalah nilai yang nantinya akan dikalikan dengan harga satuan tukang. Nah, jadi koefisien ini, tukang itu ada 3 jenis. Yang pertama, tukang yang malas, tukang yang biasa aja, kemudian tukang yang rajin. Nah, kalau kita meng-hire orang atau mempekerjakan kuli-kuli, itu kan tidak ada jaminan bahwasannya kulinya itu semuanya rajin ataupun kulinya sedang-sedang. Mungkin aja ada yang malas. Nah, jadi kita dari ketiga tadi, kita ngambil angka tengahnya. Nah, angka tengahnya ini yang dipakai nanti untuk dikalikan dengan harga satuan tukang. Harga satuan tukang itu kalian bisa lihat di SNI. Misalkan, tukang pasang batu bata sekian, untuk mandor sekian. Nah, itu dikali dengan koefisien yang tadi angka rata-rata. Kemudian lanjut lagi, bahan dan alat yang diperlukan. Kalau bahan kan tadi kita nggak bisa sembarangan. Harus dicicil segala macam, nggak bisa langsung sekaligus semua. Kemudian untuk alat. Nah, untuk alat ini kan kita nggak tahu nih sistemnya apakah dia sewa atau dia punya pribadi, gitu kan. Nah, terkadang ada beberapa orang juga yang masih mau mungkin untuk galian pondasi masih pakai cangkul kah. Ada juga mungkin yang ingin langsung pakai ekskavator biar cepat. Nah, untuk alat-alat ini juga kita harus mengetahui kira-kira perlu berapa ekskavator kah atau berapa tukang kah untuk menggali suatu misalkan tanah galian pondasi. Nah, kita hitung-hitung. Kita bayar berapa, kita sewa berapa, itu benar-benar dihitung. Oke, lanjut lagi ya. Di sini poin ketiga sebagai pedoman pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek. Nah, jadi ini tuh sebagai gampangnya itu pegangan si kontraktor untuk melihat atau alurnya lah, alur suatu pembangunan ini berjalan. Nah, dia tuh jadi nggak semena-mena langsung ini. Semua sudah tertata, semua sudah tersusun, jadi harus benar-benar urutan. Misalkan, pertama ada pekerjaan persiapan. Kemudian setelah pekerjaan persiapan selesai, dilanjut dengan pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi selesai, dilanjut dengan pekerjaan struktur. Itu nggak bisa dirubah-rubah, karena bakal hancur kalau dirubah-rubah. Nah, lanjut lagi ya. Tadi setelah sebagai pedoman, poin keempat sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen proposal usulan pelaksanaan kegiatan. Jadi, di dalam suatu kita membangun proyek, ada 3 komponen utama. Nah, ini yang tadi dibilang sebagai salah satu persyaratan dokumen. Di sini bisa dilihat di next slide ya. Nah, di next slide ini, dalam suatu dokumen untuk proyek, ada 3 poin penting. 3, ya penting lah, pokoknya 3-nya. Pertama itu ada rancangan desain yang terdiri dari hasil survei, soil test atau tes tanah, analisis struktur, dan gambar rencana. Nah, ini tuh bukan urusan kita, itu urusan tim lain. Cuman, ya itu memang salah satu bagian dari dokumen. Harus ada. Kemudian, selanjutnya ada RAB, rencana anggaran biaya. Nah, mata pelajaran hari ini, kita membahas hari itu, mengenai rencana anggaran biaya, yang terdiri dari Work Breakdown Structure atau WBS, kemudian ada daftar rekapitulasi biaya, kemudian juga ada daftar volume dan harga satuan pekerjaan. Nah, untuk harga satuan pekerjaan, lagi-lagi kalian bisa lihat di SNI ya, patokannya berapa untuk pekerjaan pasangan batu bata, untuk mandor berapa, dan lain-lain. Nah, lanjut lagi daftar harga satuan, upah tenaga kerja. Kemudian ada daftar harga satuan bahan. Kalau untuk daftar harga satuan bahan, itu kalian bisa lihat di mungkin karena setiap daerah ini berbeda, entah kalian nanya ke tukang atau kemana, pokoknya beda-beda untuk daftar harga satuan, jadi disesuaikan dengan daerah kalian aja. Misalkan bangun di Jakarta sama bangun di Bekasi, pasti kan beda untuk harga bahan-bahannya, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut lagi, yang terakhir ini, ada yang namanya rencana kerja dan syarat, atau juga disebut dengan RKS. Nah, di dalam RKS ini, terdapat persyaratan administrasi, persyaratan bahan, pekerjaan dan umum. Nah, kira-kira seperti itu. Ada 3 dokumen penting. Nah, hari ini
sebelum itu kita lanjut lagi ya. Di sini ada langkah-langkah penentuan RAB. Jadi dalam membuat, kita kan fokus RAB dulu ya. Nah, kita tuh membuat RAB itu ada langkahnya. Yang pertama yaitu membuat work breakdown struktur WBS. Ini merupakan langkah pertama untuk membuat RAB. Nah, WBS itu apa sih? Jadi WBS itu ya fungsinya sendiri itu untuk memecahkan setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan supaya proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Jadi semakin detail yang kalian bikin, semakin bagus detail pekerjaannya. Nah, mungkin kalau ngelihat untuk contohnya gimana, sebentar, itu ada di next slide ya. Karena kita lanjut dulu ke volume ya. Baik, untuk volume ini, mengetahui berapa volume digunakan untuk berapa biaya yang dipakai dalam RAB. Ya, volume tadi yang seperti di awal-awal tuh ya, kita harus mengetahui berapa kilo kah, berapa meter kah. Jadi, biar clear gitu, di setiap segmen misalkan di pondasi berapa, di struktur berapa, di pekerjaan atap berapa, di finishing butuh berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ke analisa harga satuan, mengetahui biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau jenis pekerjaan tertentu. Ya, analisa harga satuan, lagi-lagi harus mencari harganya sesuai dengan daerahnya berapa, kemudian mencari koefisien untuk pekerjaannya dapat berapa, baru dikalikan dengan volume. Dan disitulah dapat harganya. Terakhir, ada yang namanya bill of quantity. Dari rincian kebutuhan bahan pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut kelompok atau bagian pekerjaan, disertai pekerjaan mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan. Jadi, di BOQ ini, kalau kalian punya klien, kalian bisa menunjukkan BOQ ini. BOQ ini udah mencakup detail-detail. Misal, pekerjaan pondasi atau pertama pekerjaan persiapan itu kena berapa juta, dilanjut lagi pekerjaan pondasi kena berapa juta, dilanjut lagi ke pekerjaan struktur kena berapa juta. Nah, semua jenis pekerjaan dihitung-hitung di hasil akhir nanti misalkan total rumah senilai 1,1 M. Nah, jadi ketika klien nanya, ini berapa, oh 1,1. Detailnya seperti apa? Ya, BOQ-nya bisa kalian tunjukkan. Ini Pak, ini Bu, detailnya seperti ini kira-kira. Nah, jadi karena kita masih di pertemuan awal, kita mau fokus ke work breakdown struktur atau WBS ya. Nah, kalian bisa lihat, ini merupakan contoh WBS. Nah, adapun pertama, tujuan WBS-nya sendiri itu, yang pertama, mengidentifikasi aktivitas. Ya, makanya di awal dibilang semakin detail, semakin bagus. Jadi, aktivitasnya apa nih? Misalkan pekerjaan persiapan, ada pemasangan bowplank kah, atau apalah yang lain-lain, pemasangan stagger kah, atau gimana. Kedua, mengidentifikasi pekerjaan. Nah, itu sama aja sebenarnya dengan yang pertama, pekerjaan apa. Ketiga, mengidentifikasi biaya. Kemudian yang keempat itu ada mengidentifikasi resource yang dibutuhkan. Kemudian 5 itu mengidentifikasi penanggung jawab. Kemudian yang keenam itu memudahkan pengontrolan dan waktu monitoring. Nah, untuk contohnya sendiri itu, kalian bisa lihat di sini yang pertama ada kamar mandi. Kamar mandi ini dipecah menjadi 3. Yang pertama ada pekerjaan struktur utama. Nah, itu udah nggak bisa dipecah karena ya memang ya sudah itu aja. Kemudian yang pekerjaan dinding. Nah, pekerjaan dinding ini itu bisa dipisah. Pekerjaan dinding dipecah lagi ada pemasangan dinding bata merah, kemudian dipecah lagi ada pekerjaan plester, dipecah lagi ada pekerjaan acian, dan terakhir dipecah lagi menjadi pekerjaan pengecatan dinding. Nah, selanjutnya ada juga pekerjaan finishing. Nah, kalau kalian masih bingung dengan gambaran yang seperti ini, saya ada contoh lagi agar lebih memudahkan kalian ngelihatnya seperti gimana. Nah, ini nih, saya udah bikin. Jadi yang pertama-tama itu ingat selalu urutan ya. Jadi dari pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah, lanjut ke pekerjaan pondasi, kemudian lanjut dengan pekerjaan struktur. Nah, di dalam setiap ini itu ada detail-detail. Misalkan pekerjaan persiapan, detail itu ada pembersihan lahan, pengukuran pemasangan bowplank, ada pekerjaan bedeng, persiapan listrik dan air kerja, dan lain-lain. Jangan tidak lupa juga untuk satuannya ditambahkan ya. Nah, kira-kira sih seperti itu mengenai materi WBS yang kita pelajari hari ini. Nah, oke, jadi sekian materinya dan sekarang Bapak ingin mencoba mengevaluasi apakah kalian nyimak. Kalau kalian nyimak, pasti kalian bisa kerjain. Di sini Bapak ada
evaluasi ya. Jadi bentuknya itu tes. Mungkin bisa disiapkan dulu kertas dan alat tulisnya. Tulis soalnya cuma 5. Oke. Soal yang pertama, siap ya? Nah, soal yang pertama itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Work Breakdown Structure WBS dan sebutkan 2 tujuan utama dari penggunaan WBS dalam manajemen proyek. Yang pertama, oke, sudah ya. Oke, soal kedua adalah sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama dalam struktur WBS. Oke. Yang ketiga, jelaskan 3 manfaat utama dari penggunaan WBS dalam pengelolaan proyek. Pertanyaan yang keempat, deskripsikan langkah-langkah umum yang harus dilakukan dalam proses pembuatan WBS. Soal yang kelima, berikan contoh sederhana penerapan WBS untuk sebuah proyek pembangunan rumah. Oke, itu aja sih soalnya. Mungkin bisa langsung dikerjakan saja sekarang ya. Baik, karena sepertinya waktunya juga sudah mau habis, mungkin untuk ini bisa dijadikan sebagai PR ya. Nanti minggu depan bisa dikumpulkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, maka dari itu sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa juga. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.